Kira yang paling cocok keilmuan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Pertanahan ini banyakan nih dari kejurusan apa sih Pak? Kita harus tetap beradaptasi dengan situasi yang sekarang. Apa ini yang harus kita pelajari? Apa yang kita bisa berikan? Yep. Cuma memang yang unik nih di sekretariat, kita ngadepin orang. Ngadepin orang gitu. Orangnya orang sendiri. Orang sendiri. Ya, okay. Beda 600-an kepala. Masing-masing punya keperluan dan kepentingannya masing-masing. Nah itu yang unik adalah menyelaraskan Mas Rangga. Okay. Menyelaraskan kepentingannya mereka pribadi dengan kepentingan kedinasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo Sobat Citata, bertemu lagi di Cita Talk, podcast resmi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, yang menghadirkan obrolan penuh cita tentang perkotaan dan tentunya khususnya tentang kota kita tercinta, kota Jakarta. Masih bersama saya, Rangga Diarto, yang akan menemani obrolan kita hari ini. Oke Sobat Citata, tentunya tahu ya bahwa kota Jakarta kita yang tercinta ini sedang bertransformasi menjadi sebuah kota global yang berskala internasional. Untuk mencapai kondisi tersebut tentunya diperlukan sinergi dari berbagai dinas yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satu dinas teknis yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan. Nah, untuk supaya Dinas Cipta Karya dapat melakukan pelayanan ke masyarakat dengan baik, sesuai dengan namanya yang luas, dengan lingkup pekerjaannya yang juga banyak dan luas, diperlukan sebuah tata kelola, administrasi, dan operasional internal yang juga tak kalah baiknya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk ngobrol tentang hal ini nih, di studio Cita Talk, hari ini telah hadir sosok yang tidak hanya aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, namun juga aktif dalam koordinasi antar departemen dan pelayanan publik. Mari kita sambut Sekretaris Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Bapak Wiwit Jalu Aji. Assalamualaikum Pak Wiwit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Wiwit? Sehat Pak? Alhamdulillah, baik. Mas Rangga gimana Mas Rangga? Masih biasa Pak, berat. Pak Wiwit Teriak nih pagi ini kita ya. Iya Pak. Okay. Jadi Pak Wiwit hari ini gimana Pak perjalanan ke kantor Pak? Kan agak hujan syahdu gini Pak. Ya mungkin sama kayak Mas Rangga ya. Iya, Bapak masih angker nggak nih? Masih angker. Masih angker anak kereta ya teman-teman ya. Karena kita jalur kereta nih rumahnya ya Pak ya. Betul. Oke. Ya itu salah satu dinamika di Tata Ruang Jakarta Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa terdapat integrasi berbagai moda transportasi ya tentunya. Pak Wiwit, kalau Sobat Citata nih kemarin udah yang di podcast-podcast sebelumnya sudah berkenalan dengan beberapa pimpinan dari Dinas Cipta Karya nih. Nah sekarang gilirannya Pak Wiwit nih memperkenalkan diri ke Sobat Citata nih. Gimana mungkin terkait background pendidikan atau karirnya Pak Wiwit sehingga sekarang menjadi Sekretaris Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pak. Silakan Pak. Oke, makasih Mas Rangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera buat Sobat Citata semuanya. Kalau yang belum kenal nama saya, nama lengkap saya itu Wiwit Jalu Aji. Saya masuk Citata itu bukan Citata malah. Dulu namanya P2K. P2K ya Pak? Nah, mungkin Mas Rangga. Belum Pak. Mas Rangga umur berapa sekarang ya? Saya waktu P2B Pak. P2B ya? Menjelang akhir P2B. Iya. Saya masuk Citata itu 98. Oh 98. Itu namanya dulu masih P2K. Dinas P2K, Dinas Pengawasan dan Pembangunan Kota. Oh. Saya masuk itu usia saya 26 tahun kalau nggak salah. Oh. Saya lahiran 74. Nah, Mas Rangga masuk 2014 Pak. 2015 umur 31. Saya masuk 26 tahun masih bujangan Mas Rangga. Oh iya. Nah, ya, background pendidikan saya itu S1 Teknik Elektro. Oh elektro ya Pak. Dulu saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Ya saya masuk 98, ya angkatan saya ya Pak Heru Hermawanto, Pak Heri Pri, terus apa namanya Pak Pandita. Pak Pandita. Satu angkatan dengan saya masuk di dinas P2K dulu tahun 98. Kemudian saya di situ sebagai staf, dulu namanya masih Subdin ya. Kalau sekarang kan udah bidang-bidang ya. Iya, Pak. Namanya dulu Subdin. Bina Program. Oh. Nah, itu tadi yang Mas Rangga bilang kebijakan, di situ tuh udah ininya. Kalau boleh dibilang kawah Chandra di muka. Nah, sekarang udah nggak ada tuh. Udah nggak ada, Pak. Ya, namanya Bina Program. Di situ saya masuk di seksi evaluasi. Saya dulu itu bareng masuknya di situ dengan Pak Agung, ya. Oh, di Subdin itu, Pak. Cuma beliau satu tingkat di atas saya. Iya. Mereka 97, ya, saya 98. Di situ Bina Program saya staf kurang lebih 6-7 tahun kalau tidak salah. Oh, lama juga, Pak. Lumayan. Di situ kita ngolah kebijakan, kemudian dari kebijakan yang dikeluarin kita sosialisasikan, kemudian kita evaluasi, ya. Kemudian kita lakukan revisi dan lain sebagainya. Semua produk-produk hukum tuh ada di situ, teman-teman Bina Program dulu. Lepas dari situ saya kemudian promosi tahun 2004 kalau tidak salah saya. Itu saya promosi ke Sudin Jakarta Pusat. Oh. Dulu saya menjadi kepala seksi informasi dan penyuluhan. Jadi masih nggak jauh dari Bina Program. Iya, Pak. Ya. Itu masih P2K ya, Pak? Masih P2K dulu. Oh, iya. 2004 masih P2K. Ya, itu Bina Programnya Sudin yaitu seksi informasi dan penyuluhan. Di situ evaluasi, di situ ngusulin peraturan, ya. Kemudian di situ juga kadang-kadang kita bantu mengelola anggaran, kegiatan perencanaan dan lain sebagainya. Itu di situ kita monitor, bikin laporan dan lain sebagainya di situ. Nah, itu saya kurang lebih sampai 2007. Ya. Kalau sekarang seksi seperti itu udah nggak ada, Pak, ya, di Sudin, Pak? Ya? Sama. Bina Program juga udah nggak ada. Karena semua disebar fungsinya ke bidang-bidang sekarang. Oh, iya. Itu yang namanya menyusun NSPK. Yaitu di bidang di tupoksi semua bidang tuh semuanya sekarang ada. Sekarang ada, Pak, ya? Semuanya dilimpahin ke situ. Jadi Bina Program maupun seksi informannya udah hilang. Udah nggak terpusat. Fungsinya lagi dititipkan di sekretariat, bidang-bidang dan sebagainya. Baik. Di Pusdatin, ya. Karena dulu Bina Program itu ada yang namanya seksi informasi dan data. Wah, itu kayak cikal bakal ya, Pak, ya? Cikal bakal Pusdatin gitu. Nah, di situ dulu Pak Eka. Nah, Pak Eka dulu di situ, ya. Nah, di 2007 saya dimutasi, ya, dari suku dinas Jakarta Pusat saya dimutasi pindah ke dinas. Ya. Itu saya jadi kepala seksi pengawasan rencana instalasi. Nah, mulai itu saya sesuai dengan background pendidikan. Instalasi, Pak. Setelah sekian tahun, ya. Gitu. Ya, kemudian itu di situ saya 2007. Di situ saya mengkoordinir tim penasehat instalasi bangunan, ya. Jadi di situ memang nama subdinnya adalah Subdin Pengawasan Rencana Bangunan. Subdin Perencanaan Pengawasan Bangunan. Pengawasan Rencana Bangunan, PRB. Itu yang mengelola kewenangan untuk bangunan tinggi. Kemudian di situ ada tim penasehat gubernur, ya, TPAK untuk arsitekturnya, kemudian TPKB untuk konstruksinya, untuk MEP-nya, TPIB. Nah, itu saya kepala seksinya. Ya, saya di situ mengelola itu. Di situ saya juga belajar lagi di situ terkait dengan MP, karena instalasi itu ternyata tidak hanya elektro doang. Banyak banget ya. Ternyata mekanikal, elektrik, elektronik, ya, terus kemudian apalagi kalau di bangunan gedungnya. Gedung. Jadi di situ ada
sekitar 5 jenis apa ya namanya? 5 jenis kriteria lah ya. Kriteria terkait dengan keteknisannya. Kalau elektro itu listrik arus kuat namanya. Itu trafo, genset dan lain sebagainya, lampu. Kemudian listrik arus lemah. LAL itu untuk komputer dan lain sebagainya, elektronik di situ. Alarm ya semua di situ. Kemudian sanitasi, drainase dan plumbing, SDP itu untuk air bersih, air kotor. Semuanya di situ. STP di situ. Kemudian tata udara gedung, TUG itu yang namanya AC ya, penghawaan ya semua di situ. Kemudian TDG, transportasi dalam gedung, itu lift, eskalator. Nah, itu bayangin. Itu kalau dihitung ya sekolahnya satu aja tuh, sekolah 5 tahun. Harusnya 25 tahun baru bisa jadi situ ya. Gitu. Tapi ya dengan kondisi tugas dan lain sebagainya kita berusaha. Itu poinnya sebetulnya. Kita ditempatin di mana aja ya, backgroundnya dalam tanda kutip, background saya itu cuma elektro berarti kan, tapi saya harus belajar semuanya. Ya, itu poinnya sebetulnya. Jadi kita tempatin di mana, ya kita cari belajar di situ. Ada masalah kita cari solusinya, kita tanya, koordinasi kemana, dan di situ gudangnya ilmu tuh. Karena ada ahli-ahli di situ. Ya betul Pak. Ya, ada ahli listrik kuat, ahli arus lemah, arus atau transportasi dalam gedung, lift, betul. Tata udara, masing-masing punya ahlinya, semua punya ahlinya. Kita belajar di situ. Betul. Nah, di situ saya belajar terkait dengan keteknisan sebuah bangunan ya. Itu serangga saya di situ kurang lebih dari 2007 ke 2009 kalau tidak salah ya. 2009 kemudian Dinas P2K bertransformasi menjadi Dinas P2B. Dinas P2B ada penertibannya, Pak? Sesi 1. Oh, ada. Penertiban di P2K pun ada. Oh, ada juga, Pak. Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan, P2B. Oh. Ya. Nah, saya di situ kemudian pindah ke Subdin Pengawasan Kelaikan Bangunan. Kelaikan. Nah, saya diangkat angkat menjadi kepala seksi kelaikan instalasi. Di situ kita menilai bangunan yang akan beroperasi dan juga yang sudah beroperasi. Nah, kalau tadi saya rencana bangunan tuh, itu yang baru mohon tuh, IMB, permohonan tuh. Kalau dikelaikan, saya bangunan mau beroperasi atau yang sudah beroperasi. Berarti SLF dulu apa ya? SLF. Dulu namanya masih KMB. KMB, keterangan kelaikan menggunakan bangunan. Oh, baru dengar ya. Nah, pas pertengahan 2011 menjadi SLF tuh. Nah itu di tempat saya dari 2009. Dari 2009. Ya, 2009. Kemudian saya di situ sampai 2012 kalau tidak salah, ganti baju lagi. Dinas P2B itu. Jadi Dinas P2B versi 2. Yang namanya Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan. Ini baru. Itu orangnya mulai masuk ya? Iya, Pak, 2000 ya. Tapi 2014-nya ya. Iya, itu di akhir-akhir berarti. Akhir-akhir menjelang merger. Menjelang P2B TFA 2. Iya. Nah, saya uniknya nih di 2009 sampai 2012 itu saya bilangnya dari awal sampai akhir. Karena di Dinas P2B di pengawasan kelaikan bangunan itu berganti, Kasubdinya berganti. Kemudian kepala seksinya, jadi dulu itu ada kepala seksi 3. Kelaikan instalasi, kelaikan struktur, dan kelaikan arsitektur. 2 kepala seksi ini berganti-ganti. Ya, mutasi gitu ya. Demikian juga dengan stafnya. Oke. Baik staf di seksi saya kelaikan instalasi maupun seksi kelaikan arsitek maupun seksi kelaikan struktur berganti tuh, mutasi-mutasi. Yang tinggal
Enggak pindah-pindah cuma saya. Itu dari 2009 dari mulai berdiri itu dinas itu Kasubdin itu Subdin sampai 2012 berganti nama dinas masih Bapak masih saya. Itu jadi dari awal sampai akhir. Waduh, itu penilaian pimpinan. Saya nggak bisa ngomong. Serang nggak ya. Nah, kemudian 2012 menjadi P2B. Ya. Kemudian di 2014, ya 2014 itu kemudian berganti menjadi Dinas Penataan Kota. Oh iya. Ya. Nah, Dinas Penataan Kota di situ saya diamanahkan, dipercaya mulai menjadi kepala bidang. Jadi saya yang sebelumnya eselon 4 menjadi eselon 3. Oh iya. Nah, awalnya itu ada di Dinas Penataan Kota. Jadi merger antara Dinas P2B dengan Dinas Tata Ruang. Ya. Jadi dan Dinas Tata Ruang pun sebetulnya mergeran juga sebelumnya. Iya Pak. Dengan Dinas Pemetaan. Pemetaan ya Pak. Ya. Saya juga baru tahu. Jadi ini ada kumpulan nih Dinas Penataan Kota itu kumpulan beberapa dinas. Biasa. Dari 2015 ya. Dari 2015. Saya di situ diamanahkan menjadi kepala bidang pengawasan bangunan. Oh, pengawasan dulu Pak. Pengawasan bangunan dulu saya. Itu 2015. Sampai 2017. Ya. 2017 ganti baju lagi menjadi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Okay. Yang sekarang nih. Betul, yang terkenal dengan Citata. Ya. Sobat Citata. Gitu. Itu kenapa tuh Pak jadi Dinas Cipta Karya? Kalau nggak salah karena pemasukan tupoksi gedung Pemda ya Pak? Iya betul. Jadi dari Dinas Perumahan atau KTBG dulu ya, itu ada salah satu fungsinya masuk ke Dinas Penataan Kota. Sehingga merubahlah kedinasan itu menjadi kelembagaan itu menjadi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Masuk juga fungsi pertanahan. Pertanahan juga ya Pak. Bebannya masih bertambah gitu ya. Di situ saya diamankan menjadi kepala bidang pengawasan bangunan. DPK Dinas Pengawasan Bangunan. Kemudian di CKTRP saya menjadi kepala UPT Pusdatin. Cikal bakalnya Pusdatin. Itu Pak Wiwit duluan. Itu di Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Pusdatin mulai ada. Ya dulu di PK kalau tidak sih belum ada Pak ya? Belum ada. Tapi namanya udah Pusdatin tuh Pak ya? Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Oh ya. Iya. Itu saya kepala UPT pertama. Pertama ya Pak ya? Ya. Itu saya, nah ini unik nih. 2017 ya. Saya dalam 2017 megang tiga bidang. Cara bersamaan apa gimana Pak? Apa gantian? Bersamaan. Cara 1 tahun saya pindah. Oh pindah. Jadi hitungannya bulan. Ya. Nah itu nggak tahu nih. Ada nggak yang seperti saya gitu ya? Sebelumnya saya belum pernah tahu. Setahu saya sih belum pernah ada ya. Seunik itu. Jadi dari 2017 ya Januari sampai Februari Maret kalau nggak salah saya 3 bulan menjabat jadi kepala UPT Pusdatin. 3 bulan. Terus April bulan keempat itu saya dimutasi balik menjadi kepala bidang pengawasan bangunan. Balik lagi ya Pak? Balik lagi benar-benar. Bulan April. Kalau tidak saya itu 5 bulan. 5 bulan. Dari April Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, itu karena kepala bidang pengawasan bangunan itu kalau nggak salah pernah bakti, saya ganti. Kemudian bulan September ya, Pak. Pindah lagi saya menjadi kepala bidang P3R, penertiban penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. Nah, P3R tuh di bulan September sampai dengan Desember karena yang di situ juga
Purnabakti. Jadi saya spesialis gantiin orang Purnabakti. Jadi 1 tahun itu saya pindah 3 kali. 3 kali ya. Nah, itu. Nah, pas kemudian itu sampai 2000 berapa ya? 18. Terus TP3R. Kemudian di 2019 akhir atau awal, saya lupa, awal 2020 saya mulai diamankan menjadi PLT sekretaris. Karena pada saat itu sekretaris dinasnya Pak Heru Hermawanto promosi menjadi kepala dinas Cipta Karya dan Pertanahan. Itu 2019 ya Pak? Saya lupa 2019 kalau tidak salah ya. Nah itu saya PLT, saya kurang ingat itu berapa lama, 3 bulan atau berapa bulan. Kemudian di Februari kalau nggak salah 2020 saya didefinitifkan. Jadi sekretaris dinas sampai dengan sekarang. Gitu Pak. Luar biasa Pak, panjang banget ya karirnya Pak. Ada kalanya nggak pernah diganti ya Pak ya, waktu di Subdinap itu ya kan. Ada kalanya setahun 3 kali diganti. Udah lengkap ya Pak. Luar biasa ya. Sobat Citata ya, perjalanan karir Pak Wiwit Jaluaji ya. Kalau Bapak ingat ya, sebenarnya pas saya masuk itu Pak, angkatan saya 2014 itu memang waktu itu masih P2B Pak ya. Dan itu mungkin masih gedung lama tuh Pak, kalau Bapak ingat. Itu menjelang mau diganti gedung baru ya Pak ya. Nah waktu, kalau saya boleh sharing nih Sobat Citata nih, waktu itu kami orientasi lah, sempat orientasi di dinas ya Pak. Ya diajarin nih, diperkenalkan itu nih salah satu mentornya itu Pak Wiwit. Dan juga Pak Agung Pak. Itu pokoknya 2 orang itu kita paling inget banget deh. Karena waktu itu beberapa ini juga masih Pak Pandita kalau nggak salah waktu itu habis dari luar negeri ya Pak ya, belajar atau apa ya Pak. Nah jadi Pak Wiwit sama Pak Agung itu untuk angkatan kami itu ada tempat spesial di antara. Karena pas masuk kita diajarinnya sama beliau-beliau ini. Nah, kalau berarti kan dengan gabungan berbagai macam lingkup pekerjaan Pak ya, dinas ini gabung sama dinas ini terus di fusion lagi. Berarti di sekarang nih Pak, di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan nih Pak ya, berarti akan ada berbagai macam disiplin ilmu Pak ya untuk pegawai-pegawai dan tenaga kontraknya Pak ya. Nah kira-kira siapa tahu nih Pak, Sobat Citata, aku juga mau dong masuk lawar ya. Kira-kira yang paling cocok keilmuan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Pertanahan ini banyakan nih dari kejurusan apa sih Pak, kalau boleh di ini? Ya, jadi Mas Rangga memang banyak nih, apalagi sekarang sudah berlaku JF ya, nah itu memang sudah mulai ke kompetensi ya, background. Jadi memang di Citata itu rata-rata memang keteknisan ya. Apalagi kita gabungan yang utama adalah sebetulnya terhadap bangunan, fisik bangunan maupun secara perencanaan kota. Itu memang yang apa namanya kalau boleh dibilang utamanya lah ya. Core-nya ya, core-nya betul, core-nya itu. Jadi di situ ada jurusan arsitektur, ya, struktur, sipil berarti Pak ya, teknik sipil ya, kemudian MEP, kemudian nggak kalah pentingnya arsitektur kota, apa istilahnya PWK ya, rencana wilayah kota. Itu memang yang core-nya di situ, walaupun ada beberapa terkait dengan geodesinya, kan ada pemetaan ya Pak ya, yang ahli GIS. Nah itu juga dibutuhkan di sini. Berarti geo ya Pak ya, geodesi dan lain sebagainya. Tapi juga nggak lupa pula juga di Pusdatin, ya kan? IT juga dibutuhin di sini sebagai penunjang, ya gitu. Itu memang hal-hal yang memang dibutuhkan di. Berarti jangan berkecil hati nih Sobat Citata nih. Jadi kalau misalnya banyak lah, berarti range-nya luas ya Pak ya untuk Dinas Cipta Karya Pak ya. Untuk bisa berkiprah di Dinas Cipta Karya nih. Pak Wiwit, kalau di Bapak kan sekarang berarti sekretaris dinas ya Pak ya. Berarti di sekretariat dinas ya Pak ya.
kalau tadi kan Bapak bilang tuh berarti banyak bidang-bidang di satu dinas tuh berarti banyak bidang-bidang gitu Pak ya. Kalau nggak salah di bawah bidang itu kan ada seksi ya Pak ya. Kalau nggak salah sekarang jadi subkelompok kalau nggak salah. Kalau boleh di ini Pak share ke kita kalau di sekretariat itu subkelompoknya menangani apa aja Pak ya? Oke. Di sekretariat itu ada tiga subbak. Oh subbak ya Pak? Ya. Ada satu subkel. Oh subkelompok satu. Kalau dulu sebelum berlakunya ada JF itu kasubak semua. Semuanya subbak ya Pak? Ya. Jadi yang pertama subbak program pelaporan dan keuangan. Wow. Nah, ini dia struktural nih. Ya. 4. Subbak, ya. oke. Subbak itu di situ menangani perencanaan kegiatan, kemudian keuangannya, kemudian memonitor semua kegiatan dari mulai progres pelaksanaan sampai ke progres penyerapan anggarannya. Kemudian pelaporan di situ ada lakip, nyusun rensra, ya di situ. Ya, kemudian juga mengkoordinir SOP, nah itu di situ. Laporan tahunan di situ. Kemudian subbak umum. Subbak umum nah, so ini juga sama struktural nih. Setingkat eselon 4. Okay. Ya, di situ menangani pengolahan gedung. Kemudian terkait juga dengan perlengkapan yang dibutuhkan oleh bidang-bidang seperti ATK, kendaraan dinas operasional, ya kemudian lain sebagainya. Arsip juga Pak ya. Sekarang ini lagi fokus kita nih pembenahan arsip. Ya arsip nih. Digitalisasi juga Pak ya. Digitalisasi di semua kita. Kalau digitalisasi kita bekerja sama dengan teman-teman Pusdatin, gitu ya. Itu ya itu subbak umum. Nah yang ketiga subkel, kalau dulu subbak kepegawaian. Nah ini satu-satunya yang fungsional di sekretariat. Dipimpin oleh Kasubkel yang setara dengan eselon 4. Kepegawaian di sini menangani ya semua pelayanan terhadap kepegawaian dan lain sebagainya. Cuti, pelayanan administrasi pegawai, kemudian juga di situ menyusun anjap, ya. Terkait dengan kebutuhan formasi dan lain sebagainya. Gitu Mas Rangga secara sekitar. Itu yang berarti Kasubkel itu JF ya Pak ya? Iya. Masuk JF ya Pak. Nah kalau ya tadi berarti kan Kasubkel kepegawaian gitu Pak ya? Iya. Kalau mungkin kalau di swasta tuh kalau teman-teman swasta HRD kali ya gitu ya mungkin ya. Itu mirip gak sih Pak sama HRD yang di swasta itu Pak? Apa gimana Pak? Iya. Secara garis besar mirip. Karena dia menangani atau melayani pegawai. Jadi kalau bidang-bidang itu menangani masyarakat eksternal gitu ya. Iya. Kalau pegawai itu nanganin internalnya. Ya, pegawaiannya nih cuti, izin-izin, kemudian pelayanan terkait dengan mutasi, kemudian SK naik pangkat dan lain sebagainya. Jadi mungkin hampir sama dengan HRD swasta. Cuma ada satu yang berbeda dan nggak dipunya nih oleh pegawai kita, yaitu kewenangan untuk merekrut pegawai. Kalau HRD swasta dia punya kewenangan untuk merekrut pegawai, ya kan? Kalau kepegawaian kita nggak punya. Betul. Nggak punya kewenangan itu. Karena kita yang bisa cuma menyusun formasi, kemudian mengusulkan ke badan kepegawaian daerah, gitu provinsi. Itu aja sebetulnya. Secara garis besar semuanya sama, melayani kebutuhan kepegawaian atau staf-staf di semua bidang studi dan lain sebagainya. Cuma satu yang nggak bisa. Karena terpusat di BKD Pak ya. Beda dengan HRD swasta. HRD swasta dia bisa langsung merekrut sesuai kebutuhan gitu Mas Rangga. Oke siap Pak. Berarti kepegawaian dinas itu berkoordinasi juga ke BKD Pak ya. Oke Pak. Kalau ini Pak, teman-teman Sobat Citata nih mungkin kan mungkin ada beberapa mereka yang udah sempat pernah nyoba tes CPNS atau P3K atau apa Pak ya, mungkin ya ada yang mungkin udah
rezekinya lolos, ada yang mungkin masih harus nyoba lagi atau segala macam. Kalau dari yang sekarang itu kan perbedaan dengan waktu saya masuk dulu Pak 10 tahun yang lalu nih, pemilihan tempat kerjanya itu kayaknya sekarang udah spesifik banget gitu Pak, dari mulai mendaftar gitu, saya pengen di Sudin ini, di seksi ini gitu kan Pak ya. Itu apakah nanti pada saat memang mereka masuk itu memang harus di situ, ataukah seperti yang Bapak bilang tadi kan kita nih harus siap untuk mempelajari banyak hal ya Pak ya. Maksudnya apakah mereka ada kemungkinan juga di rolling untuk mempelajari bidang-bidang lain yang mungkin tidak sesuai dengan atau mungkin berbeda dengan backgroundnya mereka Pak? Iya, memang Mas Rangga. Jadi memang sekarang itu sudah mulai diberlakukan yang namanya JF tadi ya. Sehingga kompetensi yang menjadi landasan utamanya. Ya. Okay. Jadi memang yang nomor 1 itu dulu. Jadi memang berbeda dengan zaman saya, zaman Mas Rangga ya. Sekarang itu sudah mulai memang dia memilih. Jadi kayak kita mau kuliah. Iya, milih mata kuliah apa. Milih mata kuliah apa gitu, jurusannya apa. Dan sekarang juga sama. Jadi milih saya, dan itu tergantung dengan tadi formasi yang dibutuhkan tadi yang kita sampaikan ke BKD tadi. Nah, ketika dia memilih, kemudian dia sesuai dengan kompetensinya dia, memang harus kemudian lokasi penempatannya langsung. Apakah kebutuhannya di selatan, atau kebutuhannya di kecamatan, atau di dinas. Itu memang sudah spesifik. Jadi memang saat ini secara kepegawaian kita menerima dulu tuh. Menerima dulu sesuai dengan apa yang diterima oleh BKD. Dengan pendaftaran dan perekrutan, ya itu memang kita harus terima dulu tuh, ya kan. Yang penting kita isi tuh formasi dulu. Betul Pak. Nah kemudian nanti secara kepegawaian kita akan lihat misalnya apakah, karena kan kadang-kadang berbeda ya antara apalagi orang yang baru lulus. Iya Pak. Graduate ya Pak. Ngadepin di sini seperti apa. Nah itu kita nanti lihat apakah yang bersangkutan ini butuh misalnya keterampilan apa. Apa yang harus ditingkatin dia. Nah itulah yang akan nanti kita ikutkan ke yang namanya diklat, pelatihan yang kita berkolaborasi dengan teman-teman dari BPSDM. Jadi utamanya memang fokusnya ke JF, itu dulu. JF dulu Pak ya. Kompetensinya dulu. Kompetensi, oke. Itu dulu Mas Angga. Baru setelah itu untuk pengembangan kompetensi ada diklat dan segala macam ya Pak ya. Baru kita. Lagi pula dengan begitu banyaknya ruang lingkup bidang di Citata ini Pak yang bisa saling belajar ya Pak, enaknya Pak ya. Masing-masing arsitek bisa belajar pemetaan bisa belajar struktur, macam-macam deh. Kalau jadiin ladang ilmu. Nah, oke deh Pak. Kita udah banyak ngobrol nih, tapi saya mau ini dulu Pak ke Sobat Citata nih. Bagi Sobat Citata yang belum pernah nih atau belum tahu nih bahwa kita tuh memiliki sistem yang namanya Jakarta 1 Pak. Ini kan para Sobat Citata jangan-jangan banyak yang belum pernah buka nih. Padahal di situ banyak banget nih yang bisa Sobat Citata dapetin ya, informasi-informasi tentang tata ruang atau tentang riset-riset yang geospasial dan lain-lain ya. Nanti bisa dicek ya di alamat sosmednya. Oke. Pak Wit, setelah jadi sekretaris dinas nih Pak, boleh nggak sharing nih Pak? Ada hal-hal berkesan apa nih yang mungkin yang lucu atau yang menegangkan atau apa itu? Karena kan ada aja Pak ya itu. Boleh nggak Pak sharing ke kita Pak? Iya, apa ya? Kalau saya sih sebetulnya ya dalam kerja kadang-kadang jalani. Walaupun kadang-kadang memang ada hal-hal yang kadang-kadang ada masalah, ada permasalahan, hambatan dan sebagainya itu ya itu memang harus kita selesaikan. Cuma memang yang unik nih di sekretariat, kita ngadepin orang juga. Orangnya orang sendiri. Ya, okay. Beda nih sama teman-teman bidang kecamatan Sudin itu kadang-kadang yang dihadepin orang masyarakat. Oke Pak. Ya beda ya. Nah, kalau di sekretariat yang kita hadapin karena kita pelayanannya adalah internal. Yang kita hadapin orang-orang kita sendiri. Ibaratnya kayak kita di rumah ngadepin, kalau kita
saya laki-laki ya ngadepin istri, ngadepin anak ya kan? Nah, sama di sini ngadepinnya itu karena keluarga kita, keluarga Citata. Nah, itu yang memang pengalaman yang cukup unik ya, Pak ya. Gitu. Pada kita ngadepin berbagai macam karakter manusia. Kalau di keluarga ya paling terbatas kan ya. Karena berapa kepala sih? Iya. Mas Rangga anaknya berapa? 1, Pak. Oh, 1. Saya 2. Ya, paling enggak dengan istri 3. Iya. Ya kan? Kita ngadepin 3 kepala tuh. Kalau di sini kita pegawai ada 500-an atau 600-an. Ngadepin itu. 600-an kepala. Masing-masing punya keperluan dan kepentingannya masing-masing. Nah, itu yang unik adalah menyelaraskan Mas Rangga. Menyelaraskan kepentingannya mereka pribadi dengan kepentingan kedinasan. Oh iya. Nah, itu yang selalu saya sampaikan saya ke teman-teman bahwa sesuai dengan sebuah jabatan juga kan. Kepentingan negara atau kepentingan dinas itu di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, itu yang kita coba sampaikan ke teman-teman bahwa memang kepentingan pribadi dan golongan itu harus tetap prioritaskan kepentingan. Jadi pertimbangan terhadap ya tadi mutasi, promosi, rotasi, itu memang hot topic itu, Pak. Hot topic. Nah, itu pertimbangannya harus dan tapi yang enggak tadi yang saya sampaikan utamanya adalah kepentingan kedinasan. Oh iya, Pak. Dengan segala keperluan, keinginannya, Pak. Iya, betul. Berarti sekretariat itu ya kayak ini, Pak ya, buat konseling juga kali, Pak ya. Misalnya kita ada kendala atau pengen curhat boleh dong, Pak ya, ke sekretariat ya, Pak ya. Bisa. Kemudian juga masalah nggak hanya kepegawaian kan, juga masalah tadi gedung, ya kan? Karena mungkin secara kepentingan belum bisa terakomodir semua, karena satu anggarannya terbatas ya, dan lain sebagainya. Nah, kita coba untuk akomodir. Jadi memang di skala itu yang unik menghadapi keluarga sendiri. Itu yang unik. Mau berdarah dingin juga nggak bisa. Ya, teman sendiri. Iya, Pak. Oke, Pak. Nih sebenarnya masih banyak nih, Pak, pertanyaan dari Sobat Citata nih buat Pak Wiwit. Cuma yang paling terakhir nih, Pak ya. Jakarta kan mau jadi kota global katanya, Pak. Nanti bahkan udah diteken ininya, Pak ya, oleh Pak Presiden. Sebentar lagi mungkin berganti nama ya, Pak ya. Nah, katanya mau jadi kota global nih, Pak. Harapan Bapak untuk dinas Citata ini ke depannya dalam ikut andil terhadap mewujudkan kota global itu sendiri, kira-kira seperti apa, Pak, untuk ke depannya dinas Citata? Pastinya dengan adanya Jakarta menjadi kota global, itu saat dinas Citata itu pasti harus berperan aktif, walaupun sepertinya nggak kelihatan. Seperti nggak kelihatan ya, tapi kita harus berperan aktif. Nah, itu yang saya harapkan ke internal kita harus beradaptasi. Beradaptasi sesuai dengan yang berakhlak kan. Nah, salah satu itunya kan ada beradaptasi di situ. Berakhlak ada kan. Ada. Nah, itu salah satu kita caranya gitu. Jangan sampai kita kegilas nih. Jangan sampai nih ya. Jadi kita harus tetap beradaptasi, kemudian mencari apa yang kita bisa berikan gitu ya kepada perkembangan Jakarta. Kita sesuaikan aja dengan apa namanya, dengan yang terkecil di tempat kita sendiri, tugas kita. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan kita? Itu akan pasti kalau kita beraura positif terhadap pekerjaan kita, itu akan berkembang terus ke lingkungan, seksinya, ke bidangnya, otomatis akan ke dinasnya, dan secara keseluruhan akan ke provinsi DKI Jakarta. Jadi yang saya harapkan sebenarnya ke teman-teman semua, ya enggak teman-teman semua, sama saya juga, kita harus tetap beradaptasi dengan situasi yang sekarang. Apa ini yang harus kita pelajari? Apa yang kita bisa berikan? Karena ada juga kita kejar-kejaran juga dengan kemajuan teknologi, Pak ya. Dan sebagai apalagi kan teman-teman yang baru nih, anak-anak
kita nih Pak ya, Gen Z ya, udah mulai nyari-nyari kerja nih kan, dengan karakteristik yang juga agak berbeda ya Pak ya. Mungkin nanti bagaimana mengoptimalkan potensi mereka Pak ya untuk ikut bersama-sama membangun kota Jakarta ya Pak ya. Betul banget. Nah, Sobat Citata mungkin ya karena pertanyaannya banyak banget ya yang Sobat Citata pengen tanya, tapi karena Pak Wiwit kan juga harus menghadiri berbagai macam acara nih. Sebagai sekretaris dinas ya kan. Mungkin nanti kita minta nih suatu saat Pak Wiwit boleh ngobrol lagi dong Pak di sini di podcast Cita Talk ya Pak ya. Pak Wiwit, kita mengucapkan terima kasih banyak Pak. Bapak udah meluangkan waktu ke studio podcast kita Pak. Mas Rangga, boleh nggak saya tutup pakai pantun? Siap Pak. Oke, yang ini siap ya, cakep ya. Oke, monggo Pak. Oke, buat sobat Citata dan Mas Rangga semuanya, saya ada 2 pantun nih. Wih. Ya, pohon akasia, pohon cemara. Cakep. Tumbuh tinggi di pinggir jalan raya. Cakep. Yuk, sobat Citata, tingkatkan kinerja agar Citata tetap jaya. Luar biasa. Satu lagi nih, minum madu pakai air hangat. Wah, tak lupa minum habatul sauda. Kalau saya banyak salah, jangan diingat-ingat. Saya hatur maaf kepada semua sobat Citata. Makasih Mas Rangga, sobat Citata. Makasih banyak Pak Wiwit Jalu Aji, Sekretaris Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Baik, Sobat Citata, demikian obrolan kita hari ini. Banyak sekali yang menambah ilmu kita tentang histori ya, timeline ya dari Dinas Cipta Karya hingga menjadi dinas dengan lingkup pekerjaan yang luas seperti sekarang ini ya. Nah, untuk ngobrol-ngobrol berikutnya, podcast Cita Talk nanti akan juga mengundang teman ngobrol yang akan menjelaskan tentang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Pertanahan lebih lanjut lagi. Makanya stay tune ya, selalu ikutin podcast Cita Talk. Saya Rangga Diarto undur diri untuk episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.